Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Nah, jadi di video kali ini kita akan memasuki topik baru ya, yaitu tentang pemrograman dasar Python. Jadi kan biasanya kan kita ngebahas tentang pemrograman dasar C++ ya. Nah, kali ini kita akan eh, memulai sebuah topik baru yaitu pemrograman dasar Python ya. Dan ini adalah video pertamanya ya. Nah, dan topik pertama kita ya dalam pemrograman dasar Python adalah tentang tipe data dan juga variabel ya. Nah, mungkin ada yang nanya, loh, struktur dasarnya gimana? Ya kan, kerangka dasarnya tuh gimana? Ya kan? Nah, jawabannya adalah Python itu nggak perlu yang namanya struktur dasar macam C++ kemarin ya. Jadi kita bisa langsung ngebahas tentang tipe data dan variabelnya di video pertama ini ya. Jadi kita akan loncatin aja ya kan, langsung kita ngebahas tentang tipe data dan variabelnya dulu ya. Nah, jadi kira-kira kalian masih ingat gak dengan uh, apa itu deklarasi dan apa itu inisialisasi? Nah, deklarasi itu kayak memesan, sedangkan inisialisasi itu kayak ngasih nilai awalnya dulu, ya kan? Nah, kalau di Python itu cara mendeklarasikan dan menginisialisasikannya itu simple banget, ya kan? Nah, biasanya kan kalau di C++ kita pakai tipe data dulu ya, sedangkan ini enggak perlu ya kan, kita tulis A sama dengan 5, udah gini doang ya. Jadi ya kan gini doang. Misalnya ya, kita pengen variabel A nih, ya kan. Ya udah gitu doang ya kan. A sama dengan 5, udah gitu doang. Ya kan? Jadi ya kan, bahkan nggak perlu titik koma ya kan. Programnya aman-aman aja ya kan. Nah, kayak gini ya kan, terus kita enter tanpa titik koma, aman, program kita aman ya. Nah gitu, artinya apa? Artinya ya, Python ini itu eh, kayak apa ya, tipe datanya tuh kayak auto gitu ya kan. Jadi kayak apa namanya, Python ini akan terus mengawasi nilai apa yang kita inisialisasikan terhadap variabel yang kita pesan. Kalau misalnya eh, kita memesan variabel A nih dan kita inisialisasikan dengan angka 5 misalnya contohnya, maka secara otomatis Python itu akan membacanya dengan tipe data integer ya. Nah, jadi tipe data yang ada di Python itu sedikit ya. Nggak kayak di C++ kemarin kan banyak ya tipe data primitifnya. Nah, sedangkan di Python itu tipe data yang primitifnya tuh sedikit. Yang banyak itu tipe data yang lebih spesifiknya lagi ya kan. Nah, gitu. Jadi kayak apa ya? Cuma integer doang ya kan, string ya kan. Nah, gitu-gitu ya kan tipe data primitifnya ya. Nah, jadi ya kan kalau misalnya kita eh, ngasih nilai 5 ya kan berupa bilangan bulat, maka otomatis tipe data A ini adalah integer. Nah, terus kalau misalnya pakai koma gimana ya kan, 5,5 misalnya. Maka ya kan Python akan membacanya dengan tipe data float ya. Nah, jadi tipe datanya kurang lebih ada tiga ya, yang aku tahu kurang lebih ada tiga ya kan di Python ini, yaitu integer, float, dan string ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Cuma ada tiga ya tipe datanya. Jadi lebih simple ya kan. Dan kita juga setiap kali mendeklarasikan kita nggak perlu pakai tipe data. Jadi kayak suka-suka kita aja gitu loh ya kan. Python secara otomatis akan langsung membacanya atau menentukan tipe data yang paling tepat berdasarkan nilai yang kita masukkan. Kalau misalnya kita memasukkan dengan bilangan bulat, ya ya udah integer berarti kata Pythonnya. Kalau misalnya kita eh, ngasih dengan desimal ya kan, seperti ini ya kan, atau pecahan ya kan, maka ya kata Pythonnya float berarti ya kan. Nah, kalau misalnya berupa string ya kan, kayak misalnya gini ya kan, hello misalnya. Nah, maka ya kan Python membacanya string berarti ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk eh, tipe data ya itu cuma tiga ya kan. Nah, sedangkan kalau untuk eh, apa namanya, kalau untuk tipe data yang lebih spesifiknya itu banyak ya. Nah, gitu. Kalau C++ ya kan tipe data primitifnya yang banyak dan tipe data spesifiknya itu
lebih sedikit. Nah, gitu. Nah, terus gimana nih cara kita tuh memastikan kalau eh, suatu variabel itu merupakan tipe data tertentu, ya kan? Nah, pertama ya kan kita deklarasikan dulu tadi ya kan, dan inisialisasikan dengan nilai tertentu, misal 5. Nah, terus kita bisa pakai ini apa namanya, untuk mengeceknya kita bisa pakai fungsi yang namanya type, ya. Nah, jadi kita pakai fungsi type, ya. Nah, jadi gini ya kan, type ya kan. Nah, terus nama variabelnya apa? A, ya kan. Nah, udah gitu cara menceknya. Tapi ya kan bukan seperti ini cara kita tuh mencetak keluarannya. Ya kan, cara kita mencetak keluaran dari Python itu bukan seperti ini ya kan, melainkan kita bikin fungsi yang namanya print. Print dalam kurung. Nah, seperti ini. Nah, baru ya kan baru kita tulis type A, ya. Nah, kita lihat ya kan, kita lihat outputnya. Nah, integer, ya, integer. Coba kalau yang lebih gede dong lagi. Nah, 100 sejuta deh, sejuta itu berapa ya kan, maksud, nah tetap integer ya, sama aja ya kan. Coba yang lebih gede lagi ya kan, 1 miliar misalnya, integer juga sama ya kan. Nah, gitu. Jadi kayak nggak ada batasan-batasannya, kayak eh, di C++ ya kan, integer tuh nggak bisa ke kalau terlalu gede. Kalau pengen terlalu gede tuh pakai long long ya. Nah, ini sama aja ya kan, integer semua ya kan. Nah, gitu. Nah, terus kita pengen nyoba ya kan pakai desimal deh lagi ya kan. Kita coba pengen pakai desimal 1,5 misalnya. Berarti keluarannya adalah float. Nah, gitu. Terus kita pengen coba pakai string deh lagi, string hello misalnya. Nah, kita lihat hasilnya adalah str atau string ya kan. Nah, gitu ya kurang lebih ya kan. Nah, jadi cara ngeceknya ya kan kita pakai type di dalam print ya. Nah, jadi fungsi untuk mencetak keluaran dalam Python itu adalah fungsi print. Nah, formatnya gini, print dalam kurung argumen apa yang ingin dicetak ya kan. Nah, di sini argumen yang ingin kita cetak adalah type A. Nah, type A ini akan mengembalikan nilai berupa integer, string, ataupun float ya. Nah, itu ya kan, tiga itu ya kan, si type ini ya kan, tergantung uh, kita tuh menginisialisasikan variabel yang di type in ini itu dengan uh, nilai apa nih, nilai string kah, nilai bilangan bulat kah, atau nilai nilai bilangan desimal gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu untuk mencek suatu tipe data pada suatu variabel ya. Nah, sekarang kita akan mencoba gimana caranya kita tuh mengonversikan suatu tipe data ya. Nah, jadi kayak misalnya ya kan kita pengen eh, suatu variabel dari tipe data tertentu kita ubah jadi ini, misalnya dari bilangan bulat misalnya kita pengen ubah jadi tipe data string misalnya ya kan. Nah, itu gimana caranya ya kan. Nah, caranya adalah kita mesti tulis dulu ya yang pertama-tama ya kan. Tadi kan kita pengen nyoba gimana caranya mengonversi dari bilangan bulat ke tipe data string ya kan. Nah, pertama kita tulis angka yang ingin kita konversi itu misal 189 misalnya ya, misalnya aja nih ya kan. Nah, terus ya kan kita tinggal bikin suatu variabel tertentu ya, variabel tambahan ya. Kita pengen misalnya B deh, pakai variabel B. Nah, terus kita pengen ubah jadi string, maka kita tulis str seperti ini, lalu dalam kurung A ya kan. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat nih ya kan, tipe data dari B ini itu apa ya kan, apakah integer juga tetap atau sama nih ya kan, atau str ya kan. Nah, kita lihat kita pakai
pakai print B seperti ini. Nah, kita lihat ya. Lupa. Ini bukan B biasa tapi type kan ya. Type B. Nah, kita lihat tipe B apa? str. Nah, string ya. Berarti ya kan, nah B-nya berubah nih. Nah, karena B-nya ini pakai ini ya kan, mengimpor nilai dari A tapi dalam bentuk string ya kan. Nah, gitu. Ya kan? Atau kita juga bisa nggak melibatkan variabel lain ya kan, kayak misalnya kita pengen A aja deh ya kan, kita nggak pengen melibatkan nih variabel lain, kita pengen langsung aja ya kan konversi ya kan. Caranya adalah kita pakai str seperti ini. Nah, 189. Nah, nanti ya kan kita coba print di sini, print pakai type A ya. Nah, seperti ini. Oke, kita coba run. Nah, hasilnya adalah string ya kan. Nah, gitu. Nah, kalau dalam bentuk string kira-kira gimana keluarannya? Oke, mari kita lihat. Mari kita lihat ya. Kalau dalam bentuk string 189 ini seperti apa? Nah, sama ya, 189 juga, tapi ini bukan dianggap sebagai integer tapi dianggap sebagai string ya kan. Walaupun sama ya, walaupun kelihatannya sama nih outputnya nih. Coba nih kalau kita pakai 189 biasa ya kan. Nah, kira-kira sama nggak? Nah, sama juga 189 ya. Nah, tapi ini bedanya nih dianggap integer ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, terus gimana kalau sebaliknya ya kan? Gimana kalau misalnya kita pengen mengonversi dari string ke integer ya kan. Maka ya kan caranya tuh gini ya kan, kita pakai integer ya kan, seperti ini. Integer dalam kurung ya kan, dalam kurung kita pengen mengonversi string ini misalnya. Nah, gini. Nah, ini angka ini ya, angka ini itu berbentuk string ya kan. Kenapa? Karena diapit dengan dua tanda kutip seperti ini ya. Nah, dua tanda kutip seperti ini ya, atau tanda petik ini ya. Nah, tanda petik dua ini ya kan, yang dua tanda petik ini ya, itu diisi dengan angka ini ya kan. Maka angka yang ada di dalam tanda petik ini itu dianggap string, bukan dianggap sebagai angka beneran ya kan. Nah, gitu. Sekarang kita lihat nih type A. Nah, kira-kira seperti apa? Kita lihat. Nah, jadi integer ya. Padahal ini string ya kan, tapi dikonversi ke integer ya kan. Makanya jadi ini jadi integer dia ya kan, secara otomatis. Nah, terus mungkin ada yang nanya nih, kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya kita pengen memaksa suatu string itu kita ubah ke bilangan bulat. Kayak misalnya kita pengen ubah string hello misalnya, kita ubah ke tipe integer. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Oke, mari kita lihat. Nah, untuk melihatnya kita jangan pakai type dulu, kita lihat langsung pakai A ya kan. Kira-kira seperti apa ya kan? Yap, betul banget ya. Kalau kalian mengira bakal error, jawaban kalian sangat benar ya. Bayangkan aja, hello ini bukan bilangan bulat loh ya. Sejak kapan ya huruf itu bilangan bulat? Gak bisa ya, huruf bukan bilangan bulat ya, beda. Jadi nggak bisa nih, kita pengen maksa nih ya kan ke Pythonnya, kayak hello ya kan, ubah ke integer, gak bisa ya kan, bukan angka ya kan. Tapi gimana kalau campuran? Nah, kita coba nih ya, tes 3 misalnya campuran, gimana? Ternyata error juga ya kan, nggak bisa. Jadi semua karakter yang diapit dengan dua tanda petik ini ya, itu harus berupa angka semua berarti ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi kita penasaran gimana kalau misalnya ternyata yang kita konversikan itu ternyata dari float ke integer ya.
Nah, ini nih yang belum kita coba nih, ya kan. Nah, tadi kan string ke integer sudah ya kan, dan integer ke string sudah. Nah, sekarang gimana kalau integer ke float, ya kan. Maksudnya float ke integer dulu deh, ya kan. Nah, kita coba 5,5 misalnya. Nah, kira-kira gimana nih kalau kita konversikan? Nah, ternyata ini komanya nih dihapus ternyata. Jadi ini bukan dibulatin ya kan. Kalau dibulatkan mah ya kan 5,5 nih harusnya 6 ya, outputnya 6, ya kan. Tapi ini bukan dibulatkan, tapi dihapus komanya jadi kayak gini. Nah, makanya jadi 5 ya. Tapi kalau kita ubah nih dari integer ke float itu gimana ya? Nah, gini. Kita lihat. Nah, ternyata ditambahin koma. Cuma karena 5 ini nggak punya koma, maka komanya itu 0. Ya kan, kayak gini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi ya aku rasa kurang lebih seperti itu saja pembahasan kita tentang tipe data dan variabel dalam bahasa Python ya. Dan yap, semoga bisa dipahami. Dan tak lupa juga aku ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton video ini sampai habis. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!